Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Pak Rudi mengganggu waktunya. Ya Pak. Ini kan kami ada tugas dari PGP Pak Rudi, Pendidikan Guru Penggerak, terkait pengambilan keputusan seorang pemimpin. Mungkin langsung saja ya Pak Rudi ke pertanyaannya. Ini Pak Rudi, sebagai seorang kepala sekolah kan tentunya sering dibenturkan dengan sebuah masalah atau sebuah kasus. Nah, seperti kita ketahui, kasus itu kan kadang ada yang memposisikan sebagai kasus dua-duanya benar, ada yang memposisikan satunya benar, satunya salah. Nah, untuk hal seperti itu yang biasa Pak Rudi lakukan untuk mengidentifikasi itu masuk ke kasus yang mana, itu langkah-langkahnya seperti apa Pak Rudi? Baik, untuk identifikasi ya Pak, masalah kasus ini kita kan ada unit atau ada guru khusus, yaitu di guru BK dan ada di bidang kesiswaan. Nah, untuk identifikasi tentunya yang akan mengurus itu kan BK, itu mengklasifikasikan berdasarkan kasus yang ada di sekolah. Apakah pelanggaran tentang tata tertib, pelanggaran ringan, kemudian sedang, dan pelanggaran yang berat. Itu identifikasi itu dulu. Nah, kalau yang ringan barangkali cukup persuasif. Sedang, kalau sedang biasanya pemanggilan orang tua. Nah, kalau yang sudah berat pakai surat peringatan. Itu identifikasi dulu. Nah, setelah teridentifikasi masalah-masalah yang sudah sedang dan berat itu dari guru BK melapor ke kesiswaan, bisa baru ke kelas sekolah. Nah, diskusi kami setelah identifikasi penyelesaiannya seperti apa. Nah, biasanya kan kasus yang sampai ke kepala sekolah itu yang lumayan berat ya Pak Rudi. Biasanya misalkan ada kasus lumayan berat ini, tindakan untuk pengambilan keputusannya seperti apa? Baik, kasus berat ini kan ada dua, yang bidang akademik maupun yang non akademik. Kalau yang akademik biasanya anak ini males, kemudian nilainya turun ya. Karena banyak faktor. Faktornya lingkungan, teman, orang tua, ini yang membentuk dia sehingga prestasinya menurun. Itu penanganannya berbeda. Ya. Nah, ada juga kasus yang menyangkut pelanggaran tata tertib. Pelanggaran tata tertib seperti biasanya bolos, ya, bolos saat jam pelajaran, kemudian bolos saat jam sholat. Ini dia termasuk jenis pelanggaran non akademik. Jadi itu dulu kita pilih. Kalau dia dikatakan ringan, ya kalau baru sekali ya. Tapi kalau sudah melanggar sampai 2-3 kali, itu udah termasuk penyakit yang berat. Ya. Jadi penanganannya itu berbeda. Terus misalkan kasus berat, misalkan nanti Pak Rudi bisa mengambil contoh kasusnya apa yang sudah pernah, langkah prosedur penyelesaiannya seperti apa Pak yang Pak Rudi ambil? Tadi kan ada dua nih, ada yang akademik dan non akademik. Ya, misalnya kasih contoh yang berat, yang akademik ya, contohnya akademik. Akademik ini, contoh anak ini bisa tidak naik kelas karena akademiknya menurun. Ini kan termasuk berat nih, berat dari segi kemampuan akademik. Nah, kita biasanya penanganannya pemanggilan orang tua, kemudian diberikan pembelajaran tambahan, ya, atau remedial dan sebagainya, sampai dia benar-benar sadar, ya, sadar dan bisa mengupgrade dirinya. Kita usahakan sampai bisa, karena di situ kita dilema, kan? Dilema ketika ini masalah akademik itu artinya anak itu masih proses pembinaan dan
bukan menjas anak itu tidak mampu, tapi ya. hanya butuh proses kesabaran. Itu dilema, di satu sisi ketentuan naik kelas dan tidak naik kelas ya, padahal anak yang nilai bagus ketika dikasih kesempatan naik kelas itu kedepannya bisa lebih bagus ya. Berarti tadi salah satunya memanggil orang tua dan dikomunikasikan dengan siswanya ya, juga ya Pak ya. Terus ini Pak Rudi, itu kan salah satu yang mungkin pernah Pak Rudi lakukan terhadap siswa yang nilainya kecil. Pernah nggak Bapak menemukan tantangan pada saat melakukan keputusan itu? Tantangannya atau kendalanya gitu ya? Kendalanya biasanya orang tua yang sibuk. Biasanya anak itu tergantung bagaimana orang tua. Ketika anaknya bermasalah, orang tuanya biasanya itu ada dua macam, yang kerjanya jauh, sibuknya kerja, atau orang tuanya broken. Iya. Jadi berimbas ke anaknya. Sehingga orang tua susah dihubungi, susah untuk hadir di sekolah. Yang hadir pun kadang-kadang pamannya atau neneknya. Berarti tantangannya dari orang tua. Kalau dari internal ada nggak tantangan atau kendala yang membuat masalah tidak selesai dari internal sekolah sini? Untuk masalah internal dia kadang-kadang pergaulan dengan teman ya, yang mungkin dia secara akademiknya mampu ya. Sehingga dengan dia belajar sedikit tapi dia sudah bisa bisa menguasai gitu. Tapi ada anak yang butuh belajar lama baru bisa menguasai. Dia ikut-ikutan dengan anak yang mungkin kemampuan kecerdasannya lebih, dia ikut belajarnya malas, suka jalan, suka kumpul-kumpul. Padahal kemampuannya berbeda ya Pak Rudi. Rendah gitu. Selanjutnya ini Pak Rudi, pada saat menjadi kepala sekolah kan banyak masalah, terutama masalah tentang siswa. Ada tidak jadwal khusus dari Pak Rudi yang dialokasikan untuk memikirkan masalah-masalah itu dan penyelesaiannya Pak? Jadi kami dengan kesiswaan dan jika hampir setiap pagi, yang pertama kami mengalokasikan waktu setiap pagi untuk pencegahan kami keliling dan ketika pagi itu kami biasanya ada luang waktu jika kesiswaan kita diskusi untuk menyelesaikan masalah itu jika ada masalah. Cuma kalau tidak ada masalah kita cukup pengawasan keliling, tetapi setiap hari kita alokasikan. Oke, kalau di selanjutnya ini pada saat penyelesaian masalah tersebut ada nggak faktor-faktor yang membuat Pak Rudi jadi mudah untuk menyelesaikan masalah itu, atau faktor yang mendukung terselesainya masalah tersebut? Untuk faktor pendukung yang pasti kerjasama ya, birokrasi, struktur organisasi di sekolah itu jalan. Dari wali kelas strukturnya paham, kemudian kerjasama dengan BK jika ada masalah, kemudian BK melakukan kesiswaan langsung menindaklanjuti laporan ke sekolah, kemudian di konferensi masing-masing penanggung jawab ini, kemudian kita undang orang tua atau kita komunikasikan dengan orang tua. Artinya yang membuat mudah itu sistemnya sudah jalan, semua pihak itu sudah melaksanakan tugasnya masing-masing. Sudah tersistem ya Pak ya. Iya. Terima kasih Pak Rudi. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir. Dari beberapa kasus yang Pak Rudi pernah tangani terkait siswa atau orang tua, kira-kira ada nggak Pak Rudi satu kasus yang memang membuat Pak Rudi bisa mengambil pembelajarannya? Misalkan, dengan kasus ini besok menghadapi kasus yang lain saya harus seperti ini. Ada nggak Pak yang kasus seperti itu yang berkesan banget dengan Pak Rudi? Jadi kasus yang paling berkesan itu sekarang kan dunia media sosial Pak. Jadi dengan adanya media sosial ini kami kemarin sempat semuanya online berbasis HP. Ya. Jadi
dengan berbasis HP yang kami dulu itu memang menekankan tidak menggunakan HP, sekarang sudah semuanya harus menggunakan HP, maka di sini kami agak cukup kesulitan untuk mengawasi penggunaan HP. Oleh karena itu dengan kejadian kemarin sempat menggunakan HP yang digunakan dengan yang kurang baik, ya, janjian dengan teman, mengajak nongkrong dan membolos melalui HP. Nah, ini pembelajaran bagi kami bahwa seandainya tidak diperlukan maka kami akan larang HP. Tapi kalaupun itu harus dibawa untuk kegiatan pembelajaran, itu harus dibawa kendali wali kelas dan guru mata pelajaran tersebut ya. Oke, mungkin itu Pak Rudi, terima kasih banyak waktunya. Semoga Pak Rudi sehat selalu dan sukses. Amin. Terima kasih Pak Rudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini mengganggu waktunya Pak. Ini ini ada tugas dari pendidikan guru penggerak Pak Joko, terkait tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin. Mungkin bisa langsung saja Pak Joko ya, saya sampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama Pak Joko, Pak Joko kan sebagai seorang pemimpin tentunya beberapa kali menemui sebuah masalah yang harus diambil keputusannya. Nah, selama ini Pak Joko bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Apakah kasus itu masuk ke dalam dilema etika atau masuk ke dalam bujukan moral? Karena kan kita tahu kalau dilema etika itu kan berbenturan antara yang benar dan yang benar, sedangkan bujukan moral itu kan ada yang benar terus ada yang salahnya. Cara identifikasinya seperti apa Pak Joko? Jadi tadi terima kasih untuk masalah kasus di tempat kita di sekolah. Dan Bapak juga ikut terlibat ya sebagai wali kelas. Tentunya kita kan akan data dulu dari awal. Sebelum kita eksekusi bahasa begitu ya, menentukan mana yang salah yang benar, apakah memang itu dua-duanya benar. Tentunya kita cari data dulu dari mulai kejadiannya seperti apa. Nah, kita kan ada wali kelas, kita kan sama dengan wali kelas supaya data itu lengkap. Jadi kita nggak salah menentukan. Kemudian setelah dengan wali kelas, kita akan cross check juga ke orang tua. Kasusnya di mana? Apakah kita orang tua? Silakan untuk anaknya dari asrama dengan asrama atau hanya dengan temannya saja. segera menuju ke masjid. Identifikasikan. Kemudian untuk yang putri bisa bersih-bersih Selanjutnya, terlebih dahulu. Sekali lagi, kalau sudah silakan diidentifikasi untuk tentunya kan segera biasanya menuju pihak masjid. sekolah akan mengambil Untuk yang keputusan ya Pak putri, Joko ya. silakan bersih-bersih kelas terlebih dahulu. Terima kasih. Proses pengambilan keputusannya seperti apa Pak Joko, Wassalamualaikum terutama untuk kasus-kasus yang di situ menjadi kasus dilema etika, yang benar versus yang benar. Seperti apa pengambilan keputusannya Pak Joko? Jadi kita ada beberapa versi Pak. Apa kita akan mengikuti peraturan yang ada? Karena kita kan sini ada namanya tatip ya. Tentunya kita kawal dari awal. Dari mana sudah tahu kita ada sistem tatip poin ya. Kalau Anda melanggar itu akan kena poin. Itu untuk menentukan tadi mengeksekusi. Dengan poin tadi kita tidak akan kesalahan lagi. Setelah kita dari awal kita poinnya berapa tanahnya berapa. Di ujungnya sampai ada SP1, SP2 dan seterusnya. Terus prosedurnya gimana Pak Joko? Cara pengambil keputusan yang dilema etika tadi, prosedur yang dilakukan biasanya seperti apa dari awal sampai selesai kasusnya? Ya, jadi untuk pengambilan keputusan, tentunya kan tadi setelah kita mendapatkan data dan sudah lengkap, kita akan proses kembali. Apakah memang anak ini benar-benar ada kesalahan, ataukah memang sebenarnya dia itu sebenarnya kejadian itu sebenarnya menurut dia benar dan memang itu sesuai dengan peraturan, kan benar yang menurut tadi ya. Nah, itu mungkin akan berbeda dengan kalau memang setelah kita dapat data memang ada yang salah, tentunya akan kita lebih enak lagi ya kita berlakukan tadi poin tadi jelas kamu kena poin sekian. Nah jelas itu ada tatipnya seperti apa. Tapi kalau memang dia benar-benar tentunya kita akan kembalikan lagi supaya anak ini memahami lah ya. Yang dilakukan memang betul, tapi mungkin caranya nggak benar. Nah itu makanya tadi kebentur antara benar dan benar tadi seperti itu. Terus
kan prosedur yang dilakukan itu seperti yang Pak Joko sampaikan tadi. Kira-kira ada hal nggak Pak Joko yang membantu sehingga pengambilan keputusannya itu lebih efektif? Pengambilan keputusan lebih efektif. Efektif doang apa? Mungkin karena kan ini kan benar dengan benar ya Pak Joko ya. Mungkin bisa lebih tepat waktunya atau efektif dari segi sekolah gitu, dari sudut pandang sekolahnya. Ini efektif karena kan kalau tidak diambil keputusannya biasanya akan berlarut-larut. Betul. Ya, jadi memang setelah kita mendapatkan informasi ya bahasanya kan kita dari permainan kita cross check antara siswa yang terlibat siapa, apakah dengan siswa, apakah dengan guru, apakah dengan orang lain. Tentunya kita setelah data itu dapat lengkap dan kita mungkin tidak memandang waktu lagi ya, artinya bukan harus di jam sekolah, kalau itu harus segera. Jadi kalau itu sesuatu yang harus dikerjakan, harus diselesaikan, harus selesai supaya kita segera. Pernah nggak Pak Joko kan dalam pengambilan keputusan itu ada tantangan-tantangan khusus atau rintangan-rintangan dalam mengambil keputusan? Tentu saja Pak, banyak sekali rintangan kita hadapi ini, seperti kita benturan dari masyarakat, orang tua yang bisa paham dengan kita atau tidak sependapat dengan apa yang kita lakukan di tempat kita, peraturannya itu selalu tantangannya untuk meluruskan kembali lah. Karena mungkin orang tua kadang lupa dengan yang sudah ditangani siswa kita, atau mungkin suatu saat anak kita berhubungan dengan masyarakat sekitar kita. Nah itu kan perlu kita cross check kembali dan kita harus meluruskan. Tapi berkaitan dengan orang tua dan masyarakat ya. Oke, selanjutnya ini Pak Joko, pada saat menemui kasus itu Pak Joko ada jadwal khusus nggak yang apa namanya ditentukan, misalkan untuk menangani kasus ini ada jadwal atau ada peluangan waktu khusus gitu atau diluangkan waktu khusus juga? Kalau memang itu sudah tarafnya ya, jadi mungkin tarafnya ya. Jadi memang kasus-kasus itu tidak harus sampai ke pimpinan. Ada yang dia sudah di wali kelas, ada yang selesai dengan guru BK, ada yang hanya guru BK wali kelas dengan kesiswaan. Tidak harus semuanya sampai ke pimpinan. Jadi kalau memang kasus itu sudah bahasanya sudah urgent ya, harus sampai ke pimpinan, harus segera selesaikan. Ya kita harus segera meluangkan waktunya, ya segera dieksekusi lah bahasanya begitu lah. Daripada berlarut ya. Terus selama pengalaman Pak Joko menangani sebuah kasus, ada nggak faktor-faktor yang membuat kasus itu mudah ditangani gitu, faktor-faktor yang mempermudah penanganan kasus itu? Banyak faktor Pak. Jadi dari tadi misalnya dengan orang tua, kadang tingkat pendidikan orang tua juga menentukan untuk diajak kerjasama. Iya. Ya, termasuk masyarakat juga. Karena masyarakat kita kan ada bahasa orang kan ini masyarakat orang-orang terminal begitulah ya. Ada orang-orang jalanan dan orang ini kan deskripsi orang kan beda-beda. Nah, itu juga kan berbeda. Nah, memang kalau kita semakin tinggi bahasanya mungkin kita pendidikan seseorang lebih mudah kita ajak kerjasama. Waktunya pun mudah. Oke, mungkin ini yang terakhir Pak Joko Ya, terkait penyelesaian kasus kan Pak Joko udah berapa kali menemukan kasus yang seperti itu. Ada nggak sebuah kasus yang kira-kira menurut Pak Joko bisa diambil ibrohnya atau diambil apa namanya nilai-nilainya, oh ini ternyata seperti ini dan bisa dipakai untuk penanganan kasus ke depannya? Jadi ada satu kasus pernah, karena itu orang tua datang ya dengan anak. Orang tua merasa kesulitan apa gimana ya mengikuti gaya anaknya. Iya. Jadi kita anggap sebagai kasus. Jadi waktu itu kita setelah selesai lab, ternyata anak ini benar-benar rasanya berlibat lah ya. Dan pengen merubah diri. Kebetulan memang dia itu dengan orang tua tinggal satu orang saja. Ternyata ibunya kewalahan di sini karena sangat mengenal di diri dia gitu. Nah ternyata kegiatan kita ini bisa membangun untuk siswa untuk nilai agamanya itu bagus gitu. Sampai dia menerapkan itu benar-benar sampai orang tuanya kewalahan. Contohnya saja misalnya dia harus waktu salat diajak bangun pagi, sholat tahajud, ternyata di rumah dipraktekkan betul sampai ibunya datang sini tuh mengeluh dan kewalahan. Saya ini kok kayak gini apa gitu. Saya senang tapi saya sendiri karena memang
karena dia mungkin single parent dan kerjaannya juga sangat larut, mungkin itu yang sulit untuk waktunya. Tapi setelah kita ajak ngobrol, arahnya kemana, nah itu tadi yang ternyata itu tadi. Ternyata itu bisa kita ajak ngobrol sampai hati-hati. Jadi proses antara anak dan orang tua supaya klop lah. Oke, terima kasih Pak Joko. Maaf ini sudah mengganggu waktunya. Semoga di kasus-kasus seterusnya akan lebih bagus lagi ya. Terima kasih Pak Joko. Ya, sukses.